Putus-putus, Pak. Ya, tapi masih terdengar ya, sedikit ya. Jadi kalau tidak kedengaran sama sekali, tolong beritahu. Karena jangan nanti ada 6 kelompok. Saya absen dulu untuk membagi kelompoknya. Tolong di-on-kan semua videonya dulu. Tiara, Rahma, ini banyak yang belum di-on-kan ini videonya. Sekali lagi tolong di-on-kan ya, nanti saya panggil untuk kelompok 1 dan dicatat tugasnya. Ini masih ada yang belum di-on-kan ini. Jadi kuliah itu karena kita tidak offline, jadi saya harus tahu kamu ini berada di tempat atau biasa kalau pakai di perjalanan kelihatan juga ya. Karena kalau tidak ada orangnya terlihat, tidak ada interaksi ya, tidak sama dengan offline. Ini masih ada nih yang belum ini. Gary ini mana? Dian, Subedi, Molia, Ripka, belum di-on-kan ini. Jadi ini ya, kalau saya kan sudah agak lama ini. Angkatan kalian ini belum begitu kenal ya. Terlalu jauh. Jadi saya ingin lihat lagi wajah kalian ini, lupa. Kalau semester depan kemungkinan kalian sudah bisa offline ya. Tapi syaratnya mungkin bulan Mei nanti kalian dia vaksin dulu. Jadi kalau kalian belum ikut vaksin, tidak boleh ikut kuliah offline ya. Jadi vaksinnya kan 2 kali itu. Jadi syarat kuliah nanti semester depan itu offline, tapi harus semua divaksin dulu. Kalau tidak ada kameranya, tolong beritahu saya di chat. Jadi nanti kalau tidak ada, nanti tidak masuk di kelompok ini. Oke, saya panggil saja kelompok 1 ya. Jadi nanti tugasnya seperti ini. Untuk UAS, sudah terlihat ya? Kok ada yang sudah, ada yang belum nih, bagaimana ini? Ini sudah terlihat nggak slide-nya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Di tempat saya. Ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi dicatat, ini tugasnya, nanti kalian presentasikan. Ini senior kalian waktu kemarin dia mempresentasikan Undang-Undang nomor 11 itu.
turunannya harus ada PP ya, untuk lebih jelasnya atau aplikasi di lapangannya seperti apa itu harus ada PP, dan nanti setelah PP ini baru permen. Nah, ini permennya belum keluar, mungkin nanti junior kalian yang akan presentasi permen. Jadi PP dulu. Jadi kelompok 1, catat ya, nanti saya bagi kelompoknya, itu PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini PP ini sapu jagat ya. Jadi kalian kalau nanti ada beberapa PP yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Seperti PP tentang pengelolaan limbah B3 itu yang lama nanti tidak berlaku lagi karena ada di sini dalam PP nomor 22 tahun 2021 ini ada yang tentang pengelolaan limbah B3. Nah, yang kelompok 2 nanti ada PP nomor 21 tahun 2001 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Dan ini nanti banyak sekali keterkaitannya dengan lingkungan ya. Lingkungan itu kan adalah menata ruang sebenarnya. Kelompok 3 nanti PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Ini juga penting ya. Karena sekarang kita Kementerian Lingkungan ini sudah digabung menjadi Kementerian KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kehutanan ini sudah bagian dari lingkungan. Terus yang keempat, kelompok 4 PP nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan hak atas tanah. Terus kelompok 5, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial. Ini penting juga nanti karena nanti kalian mendapat kuliah GIS ya, Geographic Information System, jadi harus tahu peraturan. Nah, ini yang ke-6, kelompok 6, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. Nah, ini yang terbaru dan banyak yang berubah dari PP sebelumnya, dan ini banyak menyangkut kita yang sebagai daerah penghasil sumber daya mineral yang banyak ya, terutama batu bara. Ini nanti kalian harus paham, karena nanti peraturan itu banyak yang berubah. Nah, ini kelompok 1 yang tentang PP 22, nanti mulai presentasi awal Mei ya, karena sampai April saya kuliah dulu teori. Nanti kelompok 2 itu setelahnya. Nah, ini karena kelompok 3 sama 4 ini hampir mirip ya, jadi nanti digabung aja. Ini minggu ke-3 Mei, mungkin kalau Lebaran, setelah Lebaran ini. Nanti kelompok selanjutnya ini peraturan pemerintah tentang informasi geospasial, dan selanjutnya kelompok berikutnya PP yang ini untuk ini yang kelompok 6 ini nanti disesuaikan dengan jadwal UAS ya. Jadi kelompok 6 paling terakhir ini disesuaikan dengan jadwal UAS presentasinya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kalian buat grup ya. Nanti saya di-invite. Penanggung jawabnya siapa ini? Penanggung jawab mata kuliahnya ini. Siapa penanggung jawabnya ini? Mata kuliah hukum ini. Ridho, Pak. Tapi kayaknya belum ada. Ya suruh dia buat WA grup ya. Karena nanti kalau ada yang kurang jelas, saya informasikan di WA grup. Ya ini baru 40 orang ini ya. Saya nanti lihat poin nilai juga
kalian di kehadiran ya. Tolong beritahu teman kalian yang telat nanti kalau kuliah saya lebih dari 10 menit, saya tidak admit. Jadi nanti dianggap alpha. Atau sebelumnya kalau memang jaringannya jelek, itu bisa di WA saya dulu. Ada izinnya ya. Karena kalian ini masih banyak di kampung semua ini ya. Jadi kalau jaringan kalian jelek, infokan dulu ya sebelum nanti kalau sudah tidak ada info ya berarti alpha. Oke, sekarang dicatat kelompok 1 nama-namanya ya. Jadi kelompok 1 tentang PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini presentasi awal Mei ya. Jadi tolong disiapkan dulu ini ya, kelompok 1. Saya panggil ya. Tolong di-on-kan videonya. Kelompok 1 Putri Sukma Larasati. Mana Putri? Hadir, Pak. Oke. Kelompok 1 masih ya, jadi ada 10 orang dari kelompok 1. Nuraini Mayang, Ginanti. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Singgih. Muhammad Singgih mana Muhammad Singgih? Muhammad. Halo? Ya. Ya. Oh sudah, saya sudah diarahkan tadi membeli, sudah ada motor yang sudah dibeli. Daya motor. Iya. Nanti dulu ya, saya lagi ada urusan ya. Nanti lagi. Nah. Ya. Mana Muhammad Singgih nih? Nggak ada ya? Alpha ini berarti ya, karena sudah lebih 10 menit. Gokma. Hadir, Pak. Ya. Febri. Muhammad Fadil. Hadir, Pak. Mana videonya nih? Kamu on kan ya? Udah, Pak. Alpi Rahmawati. Hadir, Pak. Maulia Indah. Hadir, Pak. Anissa Sari. Ini belum di-on kan videonya nih, Anissa ini. Ada Anissa. Ini Anissa. Agus Minarni. Hadir, Pak. Gibran Muhammad Fadilah. Tadi Ada Gibran. hadir, Pak. Oke, itu kelompok 1 ya. Permisi, Pak. Tadi saya keluar, Pak. Nama Muhammad Singgih. Oh, Muhammad Singgih ya. Jadi kamu masuk kelompok 1. Jadi Ya, siapkan itu ya, PP-nya tadi PP 22 itu.
tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini kelompok 2 ya. Tentang tata ruang ini. Kelompok 2 ini kemungkinan kalau libur Mei nanti setelah Lebaran ini ya. Jadi presentasinya disiapkan setelah Lebaran kayaknya ini. Kelompok 2 Risma Hermalia. Hadir, Pak. Hadir ya. Maharani Kodar. Hadir, Pak. Salsabila Arbi. Mana Salsabila ya? Tidak ada ya Salsabila ini. Salsabila Arbi Ayuningrum. Jadi kelompok dia masuk kelompok 2 ya. Kalau dipanggil tidak ada ini saya apa ya sini? Terus Krise Putra Rerungan. Hadir, Pak. Diano Pitasari. Hadir, Pak. Yusi Triana. Hadir, Pak. Sawaliyah Siti Juro. Hadir, Pak. Rizka Laksmi. Hadir, Pak. Ripka Rahmi. Mana Ripka? Tidak ada ya Ripka ya. Yang terakhir Danisa. Mic-nya rusak katanya. Itu kelompok 2 ya. Jadi siapkan presentasinya PP tentang tata ruang tadi ya. Yang ketiga ini kelompok 3. Salsabila. Hadir, Pak. Cynthia. Ada Cynthia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ripkah Deria. Hadir, Pak. Tiara Cikita. Hadir, Pak. Alia Humaira. Alia Dalia. Tidak ada ya. Indriani. Hadir, Pak. Rido. Hadir, Pak. Satria Wirayuda. Ada Satria. Hadir, Pak. Hadir. Musalia. Musalia ada. Masalah jaringan, Pak. Yang dikasih info saya nanti kalau nggak ada infonya saya anggap alfa ini. Muhammad Iqbal. Nggak ada infonya ya Muhammad Iqbal ini. Iqbal siapa, Pak? Ada 3 Pak Iqbalnya. Muhammad Iqbal Buraka. Ada. Tidak ada ya.
Kelompok 3 ya. Kelompok 4. Andini. Hadir, Pak. Nur Nisrina. Ada Nur Nisrina. Mungkin masalah jaringan juga, Pak. Mardiana Lestari. Hadir, Pak. Purbaya. Ada Purbaya. Purbaya. Nggak ada infonya ya. Ariska. Hadir, Pak. Subedi. Hadir, Pak. Hartantio. Ada Hartantio. Nggak ada ya Hartantio. Ropita. Hadir, Pak. Geri. Hadir, Pak. Itu kelompok 4 ya. Sampai Geri kelompok 4. Kelompok 5. Salsabila Nurul. Tiara Amorita. Ada Tiara Amorita. Nggak ada infonya ya. Isnayanti. Hadir, Pak. Iqbal Patur. Hadir, Pak. Rahma Nur Amalia. Hadir, Pak. Erlangga Paditya. Ada Erlangga ya? Ada infonya? Nggak ada ya? Ada tadi Pak, tapi kayaknya itu keluar Pak. Ahmad Taupan. Hadir, Pak. Mai Yuliani. Hadir, Pak. Itu kelompok 5 ya. Sampai Mai Yuliani. Pak. Pak. Ya. Izin tadi Pak. Abang Kinan Purbaya tadi hadir, Pak. Mic-nya rusak tadi, Pak. Jadi nggak bisa menjawab. Siapa? Purbaya Kinan, Pak. Purbaya. Ya. Yang nggak jadi alfa. Nah, kelompok terakhir ini kelompok 6. Muhammad Iqbal Nugraha. Hadir, Pak. Yulianti. Hadir, Pak. Fatima Ramadanti. Hadir, Pak. Nadipah Husnalia. Hadir, Pak. Fadilah Alparisi. Fadilah ada? Ada infonya? Nggak ada ya? Randy Pangestu. Hadir, Pak. Renaldi. Ada Renaldi? Nggak ada ya infonya. Wendy Edinata. Hadir, Pak. Oke, itu kelompok terakhir, kelompok 6.
Jadi prosedurnya tadi ya. Jadi nanti awal Mei ini mulai presentasi kelompok 1 tentang PP nomor 22 tadi ya, tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Itu nilai UAS kalian. Nanti contohnya seperti ini ya. Jadi kalian buat misalnya PP bentar ya. Nanti kalian buat Zoom meeting ya. Kalian buat WA group supaya nanti kalau ada masalah kalian bisa bertanya di grup WA. Jadi setiap anggota ini nanti mempresentasikan jadi semua anggota mempresentasikan PP ini ya. Nanti PP ini kan ada berapa pasal. Ini contoh yang PP nomor 22 ini. Ini yang lagi hangat-hangatnya ini. Banyak perubahan soalnya. Sudah dilihat slide-nya ya? Sudah, Pak. Ya nanti kalian dapat download aja di internet nih banyak sudah ya. Jadi nama PP-nya ini kan PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, karena di kelompok 1 ini ada 10 orang, itu kalian bisa mempresentasikan per bab ini ya, karena babnya ada 10 rasanya. Atau kalian bisa mempresentasikan pasal-pasal yang berubah ini. Nah, makanya kalian harus lihat seperti contoh itu ada di PP tentang pengelolaan limbah B3 itu berubah ada yang berubah ya. Itu bisa kalian comot pasalnya, kalian presentasikan. Ini kan kalau bab 1 ini nggak terlalu penting karena cuma penjelasan istilah-istilah ya. Nah, misalnya kalian di kelompok 1 ini, kalian bagi per bab atau pasal-pasal yang lagi hangat ini, karena perubahannya drastis ya. Nah, ini di pasal 2 ini ada bab-babnya nih. Misalnya, siapa tadi Putri, tentang bab persetujuan lingkungan. Nah, ini banyak perubahan ini. Kalian sudah belajar UKL, UPL, AMDAL. Nah, itu mungkin PP yang lama ya. Karena sekarang banyak perubahan. Dulu izin lingkungan, sekarang namanya persetujuan lingkungan. Nah, karena waktunya kalian cuma 1 jam 50 menit ya. Jadi 15 menit terakhir itu saya yang akan memberi pertanyaan. Jadi disinilah kalian bisa mengatur waktu. Karena nanti kalau waktunya lewat juga poinnya rendah ya. Saya lihat dari presentasinya, PowerPoint-nya bagaimana, juga visualnya bagaimana ya. Kemampuan kalian menjelaskan, dan waktu ya. Jadi kalian bagi nih, tiap orang, kan ada berapa bab ini. Bab 1, bab 2 ini ya, persetujuan lingkungan. Nah, ini ada perlindungan dan pengelolaan mutu air. Ini ada beberapa perubahan ya. Jadi kalau kemarin teman-teman senior kalian presentasi tentang Undang-Undang 11 itu, Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja,
itu turunannya PP ya. Undang-undang itu kalau kita amati lebih mengarah condong ke lebih fokus ke ekonomi ya. Jadi lebih memudahkan investasi agar tercipta banyak lapangan kerja, tapi kan berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, mungkin bisa kalian nanti menjelaskan pasal ini akan ada akibat apa terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya membaca pasal-pasal ya, karena pasalnya banyak sekali. Ini halamannya sampai 483. Jadi kalian bisa ambil berapa pasal saja yang kalian kritisi atau kalian bisa jelaskan kenapa bisa berubah dari PP sebelumnya atau Undang-Undang 32 ya. Ada Undang-Undang 32 itu undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu setelah adanya Undang-Undang 11 ini, ada beberapa pasal yang tidak lagi bisa dipakai ya. Jadi kalau ada undang-undang yang baru keluar, apalagi ini undang-undang Omnibus Law ini ada undang-undang sapu jagat ya. Jadi undang-undang sebelumnya kalau bertentangan dengan undang-undang yang baru ini dianggap tidak berlaku. Jadi hukum lingkungan itu dinamis ya. Jadi kita harus bisa melihat peraturan-peraturan yang baru. Apalagi nanti kalau kalian jadi konsultan AMDAL itu wajib ini ya, yang terbaru semua. Bukan hanya PP ya. Itu bisa undang-undang, perda, permen, itu harus kalian tahu semua. Karena kalau nanti dibahas, kalian tidak, dasar kalian bukan hukum dan peraturan, kalian pasti kalah itu. Kalau di sidang-sidang ya, sidang AMDAL. Jadi nanti kalian bagi aja ini, misalnya ada beberapa pasal yang lagi hangat nih. Seperti di pasal 461 ya, 461 ini lagi hangat ini. Lagi dibicarakan di seluruh ahli-ahli lingkungan ini. Pasal 461 ini tentang pengelolaan limbah non B3 ya. Jadi pasal 61 ini banyak perubahan dari pasal sebelumnya pengelolaan limbah B3. Karena ada yang bahan atau material yang sekarang dijadikan limbah non B3. Kalian kalau sering baca koran itu ada material namanya PABA itu ya, play S dan bottom S dari kegiatan PLTU, limbahnya itu dianggap non B3. Padahal waktu dulu PP yang sebelumnya itu masuk kategori limbah B3. Nah, itu kalian bisa kritisi atau bisa jelaskan kenapa bisa masuk. Misalnya dia masuk sekarang limbah non B3. Nah, di pasal ini kalian bisa comot nanti ya. Pasal apa yang kalian ingin jelaskan. Nah, itu jadi terserah kalian karena ini kan banyak sekali pasalnya. Nah, itu dipresentasikan di PowerPoint. Kalau misalnya kalian mau bahas ini kan ada pasal 61, ada pemanfaatan limbah non B3. Nah, ini
PABA tadi itu kan sekarang sudah masuk limbah non B3. Jadi PABA itu yang masuk limbah non B3 itu adalah hasil limbah dari PLTU ya. Kalau dari stok itu pemanasan stok itu masih dianggap limbah B3. Cuma kalau di limbah PLTU sudah dianggap limbah non B3 karena dia pemanasannya sempurna ya, 800 derajat Celcius. Jadi unsur B3-nya tuh sudah agak kurang dari 3%, berarti dia dianggap non B3. Itu menurut penelitian. Jadi itu bisa dilakukan limbah itu untuk pembuatan batako, industri semen, pemadatan tanah, bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Itu katanya juga bisa untuk limbah hasil PLTU PABA tadi bisa untuk reklamasi poid ya, menimbun poid. Nah, itu bisa kalian jelaskan supaya nanti teman-teman kalian paham ini. Karena peraturan-peraturan ini banyak yang baru. Dan kita di hukum lingkungan ini kenapa penting? Karena kalau kita bicara pakai logika tidak juga dasarnya nggak kuat ya, karena kalau berbeda-beda peraturan di dunia ini, di dalam PP ini juga nanti ada baku mutu. Nah, kita kalau bicara baku mutu, dasar kita peraturan ini dan permen nanti keluar ya. Karena di baku mutu tiap-tiap negara tuh berbeda-beda. Kalau Eropa mungkin sudah tahap baku mutunya sangat tegas ya. Jadi parameternya mereka sangat keras ya. Kalau kita masih dimudahkan lagi. Sekarang parameter kita apalagi banyak limbah batu bara tadi yang dianggap non B3 atau polusi udara parameternya lebih ringan. Atau ini kan ujung-ujungnya untuk investasi dipermudah. Jadi paham nggak ini ya? Jadi nanti kelompok 1 dulu ya. Kalian ini kan banyak sekali pasalnya. Jadi silahkan kalian ingin menjelaskan pasal yang mana kalian ingin jelaskan dengan PowerPoint. Dan tadi dibagi babnya ya. Mulai dari sekarang kelompok 1 bisa mulai mencari-cari pasal mana yang ingin kalian jelaskan. Karena kalau semuanya nanti waktunya terbatas. Jadi waktu kalian ini 10 orang, jadi 10 orang presentasi, masing-masing kira-kira 10 menit ya, paling lama. Atau 8 menit lah ya. Jadi nanti ada waktu bertanya saya 15 menit. Dan itu siapa yang bisa jawab, nilainya akan berbeda dengan kelompok atau ada tambahan nilai. Karena nanti saya lihat juga presentasinya kan beda-beda nanti. Bagaimana cara menjelaskan, itu nilainya poinnya tinggi ya. Jadi semua kalian nanti harus sudah bisa mengajar ini, karena sekarang ada, nggak tahu, ada kalian yang ikut program Indonesia Mengajar itu sama SKS-nya 3 SKS itu, dapat honor juga sekarang. Nah kalau nanti kalian, saya lihat nanti ada yang bisa baik mengajarnya, nanti saya rekomendasikan itu. Karena nanti tidak usah ikut KKN lagi atau PKL. Kalian bisa SKS-nya program Indonesia Mengajar ya. Dan juga mendapat honor seperti honor guru honorer itu. Bisa mengajar di SMP, SD, SMA. Jadi tidak ada lagi KKN mungkin tahun depan ya. Diganti program-program yang lebih pasti ya. Karena KKN sekarang ini tidak, apalagi KKN-nya teknik ya, tidak ada tujuan. Karena yang saya lihat KKN ini cuma ngobrol-ngobrol dengan Pak RT,
Kan cuma Sabtu aja mereka kolokasi. Nah, jadi kemungkinan nanti tahun depan yang program Indonesia Mengajar ini lebih utamakan. Kelompok 1 ini paham ya? Atau ada yang mau ingin ditanyakan? Kelompok 1? Ada 10 orang ini ya. Jadi siap-siap ya kelompok 1 awal Mei ya. Jadi minggu pertama Mei sudah presentasi dan itu untuk nilai UAS. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya anggap jelas ini. Kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Atau kelompok 2 sampai 6 ini hampir sama ya. Jadi kalian ingin membaginya per bab atau pasal-pasal yang kalian anggap mungkin berbeda dengan pasal PP terdahulu, atau kalian ingin mengkritisi atau ada usulan. Nah, itu nanti kalian jelaskan di PowerPoint kalian. Jadi tidak hanya membaca pasal per pasal ini ya. Kalau kalian ambil semua pasal ini cuma membaca saja, itu nilai presentasinya kurang ya. Misalnya contoh, kalau mau presentasi jadi teman-teman kalian sudah pernah mempresentasikan Undang-Undang 11 Cipta Lapangan Kerja ini. Jadi ada positif dan negatifnya bagi, kalau negatif mungkin banyak arahnya ke lingkungan ya. Kalau positif mungkin tadi arahnya ke ekonomi, lebih banyak investasi, banyak lapangan kerja, tapi pasti ada dampak terhadap lingkungan. Kalau kita banyak fokus ke ekonomi, pasti ada yang bidang lain diabaikan ya. Nah, ini sekarang kayaknya lingkungan lebih diperingan perizinan. Dulu kan izin lingkungan, sekarang diganti persetujuan lingkungan. Itu lebih ringan ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini seperti contoh ini. Nanti setelah PP ini permen ya. Makanya ada nanti junior kalian lagi yang akan menjelaskan permen. Jadi PP tadi ada yang menyangkut tentang wajib AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Nah, ini kalau kalian nanti membahas PP, berarti ada PP sebelumnya yang diganti ya. Nah, itu bisa dijadikan pembahasan. Jadi, kenapa PP ini harus pasal ini harus dibuat gitu kan. Nah, itu ada penjelasannya. Itu poin plus ya bagi kalian kalau bisa membandingkan PP yang sebelumnya. Bisa terlihat ya slide-nya ya. Ini jaringannya saya Bisa, agak. Pak. Nah, kalau membuat permen berarti ada kerangka konsep dulu.
dia akan merevisi permennya berapa. Nah ini kalian kalau nanti bicara PP yang baru ini dia akan merevisi PP berapa, pasal berapa. Nah itu yang saya mau minta presentasi kalian ya, bukan membaca pasalnya, tapi konsepnya. Dari PP sebelumnya itu tidak ada, misalnya kalau ini permen ya, permen LHK sebelumnya tentang wajib AMDAL itu tidak berisi wajib daftar UKL, UPL, dan SPPL, sehingga harus dibuat permen baru untuk wajib UKL, UPL, dan SPPL. Nah, tujuannya apa? Ada pendekatan berbasis sektor-sektor ya. Jadi ini karena ini bagian dari Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat. Jadi semua PP sebelumnya itu yang berkaitan itu kalau tidak sesuai dengan PP yang baru atau bertentangan tidak berlaku lagi. Nah ini kalian bisa membuat presentasi semacam ini ya. Jadi mulai dari sekarang sudah cari pasal apa yang kira-kira ada perubahan, atau kalian bisa menjelaskan maksud dari pasal ini apa, terus atau apakah dia mempunyai dampak lingkungan. Posisi positifnya pasti banyak ya, karena untuk ekonomi menciptakan banyak lapangan kerja, menarik investasi karena dipermudah perizinan. Nah, itu contoh ya. Kalau kalian mempresentasi dengan begini ya, itu nilainya sudah A ini. Karena tahu latar belakang mengapa ada perubahan pasal, apa tujuannya dari pasal ini, apa dampaknya terhadap lingkungan misalnya. Nah, itu poin yang paling besar ya. Kalau positifnya kan pasti ini arahnya semua fokusnya ke ekonomi. Jadi nanti mungkin bulan depan baru permen ini ya. Ini masih kerangka konsep. Ini nanti untuk junior kalian ini. Jadi kemarin kenapa saya tugas-tugas ini, karena ternyata mahasiswa banyak yang belum mengerti ya, banyak kenapa PP atau Undang-Undang 11 ini dibuat ya. Hampir berapa minggu dulu turun ke jalan semua mahasiswa ya. Jadi harus dipahami dulu kenapa harus ada PP ini. Ya, jadi kalau nanti pertanyaan buatkan di grup aja. Kalau ada yang merasa tidak jelas, karena jaringan saya ini lambat juga ini, internetnya. Jadi mulai minggu depan baru saya akan lanjut ke teori dulu, sampai akhir April, awal bulan Mei, kalian selanjutnya presentasi. Jadi awal Mei itu jadwal kelompok 1 dulu. Jadi sebelum presentasi di grup nanti kalian kirim tugasnya itu supaya saya bisa baca dulu agar saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi 1 hari sebelum presentasi sudah ada tugas di share di grup. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya minta kalian absen dulu di MOS ya. Jadi kalau lewat dari waktunya dianggap alfa.
mulai minggu depan nanti kalau ada yang telat 10 menit, sudah saya anggap alfa kalau tidak ada keterangan. Jadi mulai minggu depan kita teori dulu ya, karena hari ini kelihatannya kurang baik jaringan, juga saya ada keperluan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau nggak ada, tolong itu tugasnya dibuat baik-baik, supaya nilai kalian baik juga. Karena tidak ada UAS lagi, itu presentasi adalah UASnya ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.